Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, DKPB, menggelar rapat darurat pada Senin, 5 Januari 2026, menyusul operasi militer Amerika Serikat, yang menewaskan puluhan orang dan berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Rapat darurat ini menjadi panggung pro dan kontra tajam antar negara. Beberapa negara mengecam keras tindakan Amerika Serikat sebagai pelanggaran hukum internasional dan prinsip dasar Piagam PBB, sementara Amerika Serikat mempertahankan langkahnya sebagai upaya penegakan hukum terhadap individu yang dituduh terlibat dalam jaringan kriminal dan narkotika internasional. Kecaman dari anggota tetap DKPB dan negara lain. Dalam sidang darurat tersebut, sejumlah anggota tetap DKPB menyampaikan kekhawatiran dan kecaman terhadap tindakan. Perancis melalui wakil duta besarnya untuk PBB menilai operasi militer tersebut telah merusak fondasi tatanan internasional dan bertentangan dengan prinsip penyelesaian sengketa secara damai serta larangan penggunaan kekerasan antar negara. Rusia, diwakili oleh duta besarnya, mengecam tindakan itu sebagai bentuk polisi militer global, menyerukan solidaritas internasional untuk menolak kebijakan seperti ini. Sementara itu, Cina yang selama ini berhati-hati dalam pernyataan publik, kali ini menyampaikan kecaman keras, meminta Amerika Serikat untuk menghentikan praktik intimidasi dan pemaksaan terhadap negara lain. Sekutu Amerika Serikat ikut menyuarakan kekhawatiran. Menariknya, kecaman juga datang dari sekutu dekat Amerika Serikat yang biasanya tidak vokal terhadap kebijakan luar negeri Washington. Beberapa negara yang menyampaikan kegelisahan di antaranya. Britania Raya mendesak proses transisi damai di Venezuela yang mencerminkan kehendak rakyat. Latvia menyerukan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional meski mengakui bahwa rezim Maduro kontroversial. Negara lain dari kawasan Amerika Latin seperti Brazil, Meksiko, dan Chili juga mengutarakan keprihatinan atas dampak intervensi militer Amerika Serikat terhadap kedaulatan negara dan stabilitas regional. Kritik ini menunjukkan bahwa isu yang semula dianggap sebagai masalah regional telah memicu pertanyaan serius tentang peran dan batas tindakan kekuatan dunia dalam menyelesaikan konflik internasional. Sekretaris Jenderal PBB, ancaman terhadap tatanan internasional. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinannya atas langkah Amerika Serikat, mengatakan bahwa aksi tersebut berpotensi mengganggu stabilitas Venezuela, kawasan sekitarnya, serta tatanan global secara umum. Guterres menegaskan bahwa intervensi militer tanpa mandat PBB dapat menimbulkan presiden berbahaya, di mana negara kuat dapat bertindak sepihak seolah berada di atas hukum internasional. Pernyataannya terutama mencerminkan khawatir bahwa tindakan semacam ini dapat dipandang sebagai pembenaran masa depan untuk intervensi lintas batas berdasarkan alasan yang diperdebatkan. Amerika Serikat membela tindakannya di DKPB. Menanggapi kritik luas, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, membela operasi militer tersebut. Ia menegaskan kepada DKPB bahwa langkah Amerika Serikat bukan perang atau pendudukan, melainkan operasi penegakan hukum yang terarah untuk menangkap individu yang dicari atas tuduhan serius di pengadilan Amerika Serikat. Waltz menegaskan bahwa operasi itu mirip dengan penangkapan tokoh kriminal yang sudah lama diincar oleh sistem hukum Amerika Serikat, dan menolak karakterisasi bahwa ini merupakan agresi terhadap suatu negara. Perdebatan legalitas dan dampak jangka panjang. Isu legalitas tindakan Amerika Serikat menjadi titik utama dalam debat DKPB. Banyak delegasi menilai bahwa tanpa mandat Dewan Keamanan, tindakan militer lintas negara jelas melanggar Piagam PBB yang melarang penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain. Sejumlah diplomat juga menyatakan kekhawatiran bahwa langkah tersebut dapat menciptakan presiden di mana negara-negara besar merasa berhak melakukan tindakan unilateral atas nama keamanan nasional, sekaligus melemahkan sistem multilateral yang telah dibangun sejak Perang Dunia Kedua. Tantangan diplomasi dan prospek perdamaian. Meski perdebatan sengit berlangsung, sebagian negara menggarisbawahi pentingnya dialog dan solusi damai untuk menyelesaikan krisis di Venezuela. Mereka menyerukan agar isu ini tidak berujung pada eskalasi lebih lanjut, tetapi diarahkan melalui jalur diplomasi dan mekanisme internasional. Kelompok negara lain bahkan menawarkan dukungan untuk proses transisi politik yang memberi ruang bagi suara rakyat Venezuela tanpa intervensi militer asing. Sidang darurat DKPB pada 5 Januari 2026 mencerminkan betapa tajamnya perbedaan pandangan dunia atas tindakan Amerika Serikat di Venezuela. Di satu sisi, kampanye militer yang mengarah pada penangkapan kepala negara berdaulat dinilai beberapa pihak sebagai alat hukum terhadap kejahatan transnasional. Di sisi lain, tindakan tersebut dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan kedaulatan negara. Konflik pandangan ini menempatkan tatanan global dan prinsip dasar PBB pada titik ujian baru.